أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan insyaallah sedikit lagi, di mana dari pembahasan yang lalu dapat kita pahami bahwa di antara perkara yang akan menyebabkan amalan ibadah kita bernilai hampa di sisi Allah, amalan ketaatan kita akan menjadi sirna di hadapan Allah. Yang pertama adalah amalan kesyirikan. Kesyirikan adalah amalan yang akan menyebabkan hancurnya seluruh pahala ketaatan yang pernah kita lakukan. Bagaimana solusi untuk bisa selamat dari kesyirikan, dan apa yang harus kita lakukan tak kala kita terlanjur atau pernah terjatuh kepada kesyirikan? Maka solusi yang pertama, kembali kita mempelajari, memahami dengan baik dan benar tentang hakikat kesyirikan. Apa-apa saja bentuk-bentuk dari kesyirikan tersebut, kapan sebuah amalan itu terjatuh kepada kesyirikan, dan juga sekaligus kita fahami akan bahaya-bahaya dari kesyirikan tersebut. Dan bagi orang yang terlanjur dari terjatuh kepada kesyirikan, maka harus segera bertaubat kepada Allah. Harus segera bertaubat kepada Allah. Jika sekiranya kita tak kunjung bertaubat dari kesyirikan tersebut sampai ajal kita datang, maka tidak ada tempat bagi kita nanti di akhirat kecuali neraka Allah. Kita ulangi sekali lagi. Jika sekiranya kita tak kunjung bertaubat dari kesyirikan sampai ajal kita datang, maka di akhirat tak ada tempat bagi kita kecuali hanya neraka Allah. Tidak akan bisa keluar dari neraka. Siapa yang menyampaikan demikian? Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan di penggalan terakhir di dalam surat Al-Maidah ayat 72. Surat apa? Al-Maidah ayat 72. Allah menyatakan, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan baginya masuk surga. Pak Bu, kebahagiaan mana lagi yang hendak kita cari nanti kalau surga sudah diharamkan? Kemana lagi kita akan mencari ketenangan hidup di akhirat kalau surga Allah telah diharamkan bagi kita? Dan Allah mengharamkan surga bagi orang yang melakukan kesyirikan dan meninggal dalam kondisi membawa dosa syirik tersebut. Innahu may yusyrik billah, siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan baginya masuk surga. Kemana tempat kembalinya? Tak ada pilihan yang lain kalau surga sudah diharamkan. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, tak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, orang yang melakukan kesyirikan tersebut. Ini dia.
Namun selama masih ada kesempatan, selama ruh belum sampai ke gorgoroh, ke kerongkongan, pintu taubat masih dibuka oleh Allah. Dan Allah At-Tawwab, zat yang menerima taubat apapun jenis dosa yang pernah kita lakukan, bahkan kesyirikan sekalipun. Maka segera bertaubat. Taubat yang benar-benar bertaubat, yang dikenal dengan taubat apa? Taubat nasuha. Baik, sekarang muncul pertanyaan. Seperti apa taubat nasuha itu? Ibu-ibu pernah dengar kata-kata taubat nasuha? Ibu-ibu pernah dengar taubat nasuha? Okey, taubat nasuha itu seperti apa? Hah? Taubat cik lu gitu. Besok tengah nak dosa? Ulang lah balik. Terus taubat lah balik. Itu bukan taubat nasuha, itu taubat sambalado. Ketika terasa padihnya lado, kapok makan lado, ndak nyo makan lado lagi. Batu mencret ambo dek nyo. Selesai dari mencret, ndak ada lado, ndak nyo makan. Batu ndak ada ladonya doh. Cari lado balik. Itu taubat sambalado. Beda dengan taubat nasuha. Taubat yang dinyatakan taubat nasuha adalah taubat yang terkandung di situ atau yang terpenuhi 3 persyaratan. Tak kala hilang salah satu dari 3 ini, maka tidak dinamakan taubat nasuha. Yang pertama, menyesali. Ini syarat taubat nasuha yang pertama. Menyesali akan dosa yang dia lakukan tersebut dan mengakui bahwa itu adalah dosa. Ada orang sebahagiannya taubat dari sebuah kejahatan, namunnya tidak, seolah-olah tidak mengakui itu adalah kejahatan. Buktinya nya berbangga-bangga dengan hal tersebut. Yo sabi engkau orang, tahu tak? Ambo dulu 3 botol vodka tu tak ada mabuk sama sekali. Ambo tahu tak dulu? Ambo tak ada maksiat macamnya kecuali lah pernah ambo lakukan. Berbangga dirinya paknya, sabi ke orang, sabi ke orang. Itu bukan bentuk penyesalan, dan ini tidak termasuk dari bentuk taubat nasuha. Orang yang menyesal seolah-olah dia ingin berlepas diri dan tidak akan ingin membalik, membuka lembaran-lembaran itu lagi. Penyesalan yang sangat, yang sebelumnya didahului oleh pengakuan bahwa itu adalah sebuah kesalahan, kebatilan. Namun kalau masih ada terbetik, itu tidak salah, namun ambo nak nyok ini, itu tidak masuk itu. Ambo dulu yang melakukan itu, namun kini tidak ada lantaran kesehatan ambo tidak bisa. Itu tidak masuk taubat nasuha. Taubat nasuha, pengakuan diakui itu adalah sebuah kesalahan, kebatilan, maksiat. Kemudian yang kedua, berjanji tidak akan kembali lagi. Berjanji tidak akan kembali lagi. Ya. Walaupun pada suatu saat karena hebatnya godaan, rayuan, tiupan syaitan, terjatuh lagi dia, kembali lagi bertaubat. Ya. Namun yang jelas setiap dia bertobat harus dia sertai dengan tekad bahwa dia tidak akan kembali lagi. Itu harus syarat dari taubat nasuha. Walaupun suatu saat dia terjatuh lagi, harus kembali lagi. Maka tidak termasuk orang yang benar tak kala dia terjatuh kepada sebuah dosa, kemudian terlanjur. Iko bentuknya wak munafik bentuk iko. Ketimbang tobat, lakukan balik, tobat, lakukan balik, ndak usah lagi tobat-tobat nih. Allah hendakkan sayang jawab ada. Makanya undur-undur tobat atau hendaknya bertobat. Maka kata para ulama, mengundur taubat itu juga harus ditobati. Mengundur bertaubat itu adalah dosa yang dia harus bertobat juga dari amalan mengundur dosa tersebut. Karena Allah merintahkan kita wasari'u ila maghfiratin, bersegera kepada ampunan Allah. Tubu ilallahi ayuhan nas, segera bertobat kepada Allah. Allah perintahkan kita untuk segera bertobat menuju ampunan Allah.
Ya, baik. Maka ini dia syarat kedua. Apa tadi syarat kedua? Bertekad untuk tidak akan kembali lagi. Kemudian yang ketiga, dia bertekad dan berusaha untuk mengubah di masa yang akan datang kepada yang amalan baik. Ya, sebelumnya dia terjatuh karena tidak tahu, sekarang dia mulai untuk belajar bagaimana bentuk kesalahan tersebut dan bagaimana cara menyelamatkan diri dari kesalahan tersebut dan seterusnya. Tidak tetap dalam kondisi ketidaktahuan tersebut. Ini dia taubat nasuha. Kemudian untuk penyebab hampanya amalan kita yang kedua, apa tadi penyebab hampanya amalan kita yang kedua? Kezaliman yang kita lakukan sesama kita. Pak Bu, iko bareknya dosa yang awak buat sesama awak wah. Kalau dosa yang awak buat kepada Allah itu cukup awak dengan Allah saja. Dengan memenuhi 3 syarat tadi ialah selesai. Lah dinamakan awak taubat nasuha. Tapi kalaulah dosa, kesalahan yang awak buat sesama awak yang dinamakan dengan hablum minan nas, hubungan sesama manusia, iko ndak putui dek 3 tadi saja, bertambah syarat kampek. Syarat yang kampek, meminta penghalalan kepada orang yang pernah awak zalimi. Kalau harato si fulan tak makan dak awak dulu, pai kainyo keceng kainyo ambo pernah memakan haratuanku dulu kini ambo bertaubat. Ko gantinyo, kalau ya do awak piti panggantinyo. Kalau indak minta kehalalan, tolong maafkan ambo kini dan halalkan. Kalau indak, siap-siap besok di akhirat. Nabi SAW menyatakan, sia yang pernah berhutang, melakukan kesalahan kepada sesama manusia, maka hendaknya tuntaskan sebelumnya meninggal, walaupun dengan harus membayar dengan dinar dan dirham. Kenapa? Karena di akhirat laisa fiha dinar wala dirhamun. Di akhirat tak ada dinar, tak ada dirham. Tak ada rupiah di akhirat tu. Yang ada hanya pahala atau dosa. Indak jo pahala awak bayar, jo dosa awak kan menanggungnya. Abang tu bana. Kau ada harta orang diambil bayar, kau nak minta kehalan. Kau ada hutang yang alun awak tunaikan bayar. Kau ada pinjaman yang alun awak kembalikan. Kau ada aib orang dan terbeberkan dak awak selama kau pai ke orang tu minta kerelaan dan minta maaf. Sehingganya jauh lebih baik dosa yang awak pabuat sesama anak Adam ketimbang dosa dengan Allah untuk urusan di dunia. Karena kini pak manjilek air ludah tu barik tak langsung kecek kau mengecek, kini awak akan datang ke situ minta maaf, yo nak barik nak barik bapili orang nalekan taluk bentuk itunya tu. Tapi kalau tidak awak lakukan itu jangan harap taubat awak akan diterima karena syaratnya belum terpenuhi. Sehingga muncul pertanyaan, kalau sekiranya orang dan awak gibahi dulu, awak caci maki dulu, awak tak tahu di mana tinggal kini lagi. Ya kan, tak di mana tinggal tak tahu, ada ustaz baca caranya. Maka kecik para ulama usahakan acok-acok menjabik keburukan itu, keburukan orang tu di hadapan orang banyak. Sebagaimana awak dulu acok menjabik keburukannya di hadapan orang banyak, kini balik. Semoga kau bisa mengimpasi itu. Manfaatnya awak menyebutkan kebaikan orang itu di hadapan orang banyak, bisa jadi cie dua doa terlontar dari orang lain untuknya. Ya. Kalau sekiranya ada haratonya nan awak makan dulu dan awak tak tahu di mana lagi, awak ingat bara harato awak ambil tu, awak keluar dari harato awak tu, kemudian awak nyatakan ambo mambaye piti syanu. Salahkan ke masjid, bukan nanti namu piti awak. Beda tu. Tapi awak menyerahkan ate namu ikut piti orang tua. Jangan ambo bersedekah untuk orang tu. Tak, bukan gitu caranya. Ya, awak berlepas diri berarti. Mudah-mudahan itu bisa mengimpas.
Pak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saking bahayanya dosa lisan. Maka sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aku jamin bagi seseorang itu surga selama dia mau menjamin dua hal untukku. Apa dua hal itu? Yang pertama adalah mulutnya. Yang kedua baina fakhidain, antara dua paha, kemaluannya. Dia menjamin untuk Nabi SAW dua hal ini, Nabi menjamin untuknya surga. Sebahagian besar dari dosa-dosa besar itu disebabkan oleh lisan. Kesyirikan sebagian besar disebabkan oleh lisan. Dan dosa-dosa ghibah, namimah, adu domba, apalagi bentuknya, makar-makar, diperbuat oleh lisan. Kemudian yang kedua, kemaluan. Itu sumber dosa. Ya. Penyebabnya banyak. Bisa lewat mata, bisa lewat anggota tubuh yang lain. Namun eksekusinya dua hal. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang akan menyebabkan amalan kita itu hampa, sia-sia di sisi Allah, apa tadi? Beramal namun tidak sesuai dengan prosedurnya Allah. Beramal tidak dibangun di atas ilmu. Karena amalan yang tidak dibangun di atas ilmu, biasanya rentan amalan itu keluar dari koridornya, keluar dari prosedur, keluar dari tuntunan syariat agama. Inyo beramal, rasanya kau ndak iko kan elok, nyo raso-raso. Dan iko babahayu amalannya. Sehingga di dalam ayat yang wak sambuikan tadi Pak Bu, di dalam surat Al-Kahfi tadi, ayat yang wak bacakan tadi, surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104, Allah menyatakan, Kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakan wahai Muhammad, mau tak kalian aku beritahukan orang yang rugi nanti dengan amalannya? Nyo rugi tidak, bukan lantaran tak beramal, nyo beramal, namun nyo rugi dengan amalannya, tak ada hasil. Orangnya tu kecil Allah, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka orang yang sesat, yang keliru usahanya, amalannya ketika hidup di dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Nyolah mangiro kalau nyo melakukan kebaikan. Inyo mangiro, nyo manyangko. Raso-rasoe. Ndak kan mungkin kau salah. Dalam beragama awak tak bisa raso-raso kiro-kiro dah Pak Bu. Iyo harus bana-bana yakin berilmu awak kalau ikut caranya yang betul. Kalau ndak tu takkan nasibnya orang Arab Badui tadi tu Inyo lah mengirojo amalannya hebat bagus. Namun Nabi tak mengakui itu amalan solat. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulang solat anda belum solat. Kecik Nabi fa innar rajula la yusalli sittina sana wa lam tuqbal minhu salah. Wa kana hadis ko. Kecik Nabi akan ada orang yang lah solat sittina sanah 60 tahun. Solat 60 tahun kecik Nabi walam tuqbal minhu salah, namun cik solat pun tidak diterima oleh Allah. Coba bayangkan tu kalau awak nasib yang serupa tu. 60 tahun awak solat walam tuqbal minhu solah kecik Nabi, namun cik solat pun tidak diterima. Berbahaya sangat. Ya. Iko menunjukkan kepada awak indak cukup sebatas beramal saja. Indak batu kecik orang yang pentingnya beramal. Urusan terima tak terima tu urusan yang satu keciknya. Indak bisa. Kalaulah urusan bentuk itu, tak mungkin Allah turunkan Al-Quran, tak mungkin Allah utus Nabi. Tu Allah turunkan Al-Quran, tu Allah utus Nabi untuk menjalekan kepada awak bantu amalan yang diterima oleh Allah tu bantu yang indah. Mana syarat-syarat diterima amalan ma yang indah. Ya, maka itu menunjukkan kepada kita awak harus kembali balik beraja.
Contoh yang Bo sampaikan tadi sajalah, solat saja. Kalau wudu awak ndak batul, sehebat apapun solat awak indak sah. Karena di antara syarat keabsahan solat itu wudu harus sah, harus batul. La tuqbalu salatun bi ghairi tuhur, ndak diterima solat tanpa bersuci yang sah. Akhirnya awak kaji, yo le sah wudu awak kuat. Kan seharusnya harus awak kaji balik. Atau anan awak dapat dari dulu itu saja, ndak nak mau ulang-ulang balik, akan payo jadinya. Ayo wudu awak lah sah, anggaplah lah sah. Akhirnya solat tu le. Yo le sah solat awak. Manyonan syarat-syarat sah solat, manyonan rukun solat, ma wajib solat, ma sunnah-sunnahnya. Alai duduk ada awak. Jadi barik kajinya kalau dikaji. Namun bila leh kan awak mengaji kalau tidak mulai dari kini? Sementara usia terus bertambah. Anta bisu, anta saminggu leh ajal tu datang. Kalau di akhirat awak rugi ya Pak Ibu, kalau awak di akhirat rugi, indah adu tampek leh dong. Di dunia kau awak rugi ya. Misalnya Pak Ibu sebagai orang pedagang, lapa modal lapa ibu pedagang ko 500 juta. Kiro di pertengahan perdagangannya bangkrutnya. Abi modal, abi barang. Ndak ada tersisa leh. Sebangkrut-bangkrutnya awak di dunia ko, alai indakkan merasai bana awak do, alai indakkan sampai kelaparan awak tak makan do. Karena tetangga awak masih banyak yang akan bagi awak nasi. Dun sana awak masih banyak yang akan peduli jo awak. Namun kalau di akhirat bangkrut baah. Lah awak datang awak pada hari kiamat besok berbangga diri dengan membawa solat, puasa, zakat, haji. Kira besok di akhirat ndak ada awak dapatkan hasilnya ciek pun dari usaha awak. Habis kosong, nol melompong. Ha? Le ada kesempatan untuk beramal lain? Ndak ada lah depak. Iza mata ibnu Adam in qata'an wa amaluh. Kalau mati anak Adam kesempatan untuk beramalnya habis. Tak ada lah tu. Kalau ndak ada kesempatan untuk beramal, kamu awak akan mencari pundi-pundi pahala le. Ndak ada lah tu. Aku bahayanya bangkrut di akhirat ketimbang di dunia. Sabalun kota lambe masih ada kesempatan, yuk sama-sama kita membenah diri. Yang tak tahu awak cari tahu, yang khilaf awak rubah, awak pelajari elok-elok untuk masa depan akhirat awak masing-masing. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kini ambo buka sesi tanya jawab atau kuis dulu. Kuis dulu. Baik. Ada hadiah di situ. Macam-macam hadiahnya. Pertanyaan ambo gampang-gampang saja. Sebutkan dalil. Tak usahlah. Sebutkan dalil lah Ustaz. Baik, pertanyaan ambo. Sebutkan 3 perkara yang menyebabkan amalan kita hampa. Betul. Janganlah lihat catatan. Okey, betul. Antum sebenarnya bisa jawab namun tak pede. Ayo cari catatan. Kesyirikan. Kezaliman kepada siapa? Kezaliman itu bisa kepada Allah, bisa kepada manusia, kepada semua makhluk. Kezaliman yang antum maksud kezaliman kepada siapa? Kepada manusia. Ketiga, tidak sesuai dengan prosedur. Ahsan, barakallah. Fadal. Silakan maju antum ke depan. Untuk silakan maju, fadal. Silakan, tidak apa-apa. Antum boleh pilih mana hadiah yang antum suka. Ini mushaf. Ini. Baik. Sudah zawad antum? Belum zawad. Belum nikah? Sudah. Oh, udah. Afwan. Udah menikah. Udah 2. Hah?
Jangan dulu Ustaz lah, Ustaz masih satu. Baik, pertanyaan yang kedua. Syarat tobat nasuha. Fadhal. Bisa tanpa melihat catatan? Menyesali. Baik, yang kedua. Berjanji apa yang berjanjinya? Akan kembali lagi. Berjanji tidak akan kembali lagi. Yang ketiga. Baik. Tolong bantu Ustaz. Hadiahnya yang mana? Ustaz aja yang pilih. Sesuai dengan judul kita, sungguh merugi. Baik, Afan tolong oper ke belakang. Ya, kasih sama Ummahat di belakang aja. Baik. Pertanyaan ketiga. Hadiah yang ketiga ini saya kasih 3 sekaligus. Panduan praktis berpuasa, sifat solat Nabi, sifat wudhu Nabi. Pertanyaan berat. Bisa menyebutkan salah satu dalil yang menjelaskan bahwa syirik itu membatalkan amalan ketaatan. Selain dari Ustaz. Ustaznya hafid, tahulah. Ada yang bisa? Artinya. Tidak usah ayatnya, artinya aja. Baik, saya ganti pertanyaannya. Syarat bertaubat dari dosa yang dilakukan sesama anak Adam. Dosa yang diperbuat sesama anak Adam, cara bertaubatnya gimana? Hah? Tapi antum urutkan dari awal. Tadi kan 3. Untuk dosa sama anak Adam tambah 1 lagi. Namun Ustaz minta antum urutkan dari awal, tanpa lihat catatan. Ya, jadi 4 jadinya. Betul. Bukan. Pertama, menyesali. Ya, baik. Yang kedua, sebentar. Berjanji tidak akan kembali lagi. Ketiga, baik. Berusaha untuk melakukan amalan kebaikan setelahnya. Baik. Keempat, meminta kerelaan. Bukan menemui ya. Walaupun tidak antum temui tidak apa-apa, lewat telepon aja tidak masalah. Okey, siap, tafadhal. Silakan. Insyaallah antum dapat 3 sekali, guys. Antum sudah nikah? Insyaallah orang sini. Kalau guru SDT Jabar Rahmah jawabannya belum, Ustaz. Belum, Ustaz. Baik. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Boleh langsung, boleh lewat kertas. Baik, ada pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya mencintai seorang pasangan kita Ustaz, yaitu istri atau suami kita, tak kala rumah tangga apa ini maksudnya, berjalan lama gitu. Berjalan lama, hal tersebut karena tak kala rumah tangga berapa ini? Ada yang bisa jelaskan berapa maksudnya? Hal tersebut karena seorang istri atau suami telah melihat aib masing-masing Ustaz. Bagaimana menumbuhkan kasih sayang bernilai pahala? Okey, bisa dipahami ini pertanyaan. Tak kala terjadi pertikaian di dalam rumah tangga lantaran karena masing-masing pasangan
melihat kepada aib pasangannya masing-masing. Maka yang pertama sekali, mungkin pertikaian itu terjadi apa? Kalau seandainya saya tidak menikah dengan Anda, kan seperti itu ya. Baik, yang pertama sekali, kita sebelum melihat aib kepada pasangan hidup kita, maka lihatlah terlebih dahulu kepada aib kita. Apakah kita orang yang sempurna? Lihat kepada diri kita terlebih dahulu. Apakah kita orang yang sempurna? Kalau sekiranya kita merasa bukan orang yang sempurna, jangan menuntut kesempurnaan itu dari pasangan kita. Kita bukan orang yang sempurna, pahami juga bahwa pasangan hidup kita bukan juga orang yang sempurna. Ya, ini dia yang pertama. Yang kedua, pahami bahwa di setiap kekurangan yang ada pada pasangan kita, di situ banyak kebaikannya. Namun kenapa sering terjadi pertikaian? Karena kita hanya fokus mensoroti kekurangan saja. Ini penyebab terbesar. Ustaz, istri saya itu dia cerewet, saya tidak suka. Oke, dari sisi ini dia kekurangannya. Namun apakah Anda tidak menemukan di situ banyak kelebihannya? Dia cerewet, namun dia sangat sabar di dalam mendampingi hidup Anda. Ketika Anda bangkrut, ketika Anda tidak punya uang, dia tetap bersabar, dia tidak minta cerai. Ketika Anda pulang, dia langsung siapkan hidangan untuk Anda. Ketika pakaian Anda kotor, dibersihkannya, dicucikannya, disetrikakannya, Anda langsung pakai. Bukankah ini kebaikan? Iya. Maka kenapa Anda tidak menyoroti dari sisi kebaikan-kebaikan ini? Kalau sekiranya di situ ada keburukan, ada kekurangan ya. Kalau keburukan kita perbaiki bersama. Namun kalau sekiranya itu kekurangan, maka berusahalah untuk menerima kekurangan. Sebagaimana pasangan hidup kita, dia juga berusaha untuk ridho, bersabar menerima kekurangan kita. Seperti itu perjalanan hidup rumah tangga. Selama Anda meminta kesempurnaan, selama itu Anda tidak akan pernah merasakan kebahagiaan hidup. Percayalah. Saya pingin Ustaz, istri saya itu dia begini. Kalau begitu nikah aja Anda dengan bidadari. Bayangkan kalau sekiranya istri Anda juga menuntut seperti itu. Saya pingin abang saya seperti ini, begini. Mau enggak kita? Terpenuhi enggak kehendaknya? Kemudian di dalam rumah tangga ada hal terbesar yang harus menjadi acuan kita. Apa itu? Keridhaan Allah. Keridhaan Allah. Dengan adanya istri kita, kita bisa menjaga kehormatan diri kita. Coba lihat orang-orang di luar sana yang dia tidak mau menikah, alangkah banyak maksiat yang dia lakukan. Dengan adanya istri, kita bisa menjaga kehormatan diri kita. Ketika adanya istri, kita bisa memiliki keturunan yang halal. Dengan adanya rumah tangga, sekian banyak gudang pahala ada di hadapan kita. Rasulullah menyatakan tidak ada main-main yang bernilai pahala kecuali antum belum nikah kok faham. Bermain-main dengan istri, ketawa-ketawa dengan istri bernilai pahala. Canda tawa dengan istri bernilai pahala. Ajak istri sore pakai motor jalan-jalan, jangan dianggap itu habis-habisan uang. Pahala. Ada sebagian orang, sebagian suami, sesama teman dia loyal. Antum mau apa? Anak yang traktir. Ada urusan untuk istri, pilih kajai balapi. Istri minta belikan bakso aja 2 bulan tak kunjung dipenuhi. Tapi traktir kawan, batanyon ke kawan seleronya, antum nyakin ambo baru gajian. Ini parah ini. Ya. Rasulullah menyatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang terbaik untuk keluarganya, dan saya orang yang terbaik untuk keluarga saya, kata Nabi.
Kalau kalian dikenal sebagai orang yang dermawan, maka seharusnya orang yang pertama sekali merasakan kedermawanan Anda itu adalah istri kita. Kalau kita dikenal sebagai orang yang santun dalam berbicara, bisa mengolah bahasa yang baik, seharusnya orang yang pertama sekali merasakan kesantunan dan baiknya tutur kata Anda itu adalah istri Anda. Kalau sekiranya istri kita selama ini dikasari, walaupun kita sehebat apapun, berbicara dengan orang lain, Anda bukan manusia terbaik, kata Nabi. Khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik untuk keluarganya. Ya Allah ya Rabbi, sebanyak ini gimana ini? Secukupnya saja. Bismillah. Ustaz, sudah lama ngaji tapi selalu menyebutkan kelakuan istri. Mohon nasihatnya Ustaz. Menyebutkan kelakuan istri, kalau untuk sama-sama di introspeksi, sama-sama muhasabah, tidak masalah sesama istri. Ya. Namun ini juga kebiasaan yang tidak bagus. Suka membuka atau menyebutkan kejelekan istri dan tidak mengakui kejelekan kita, ini juga tidak bagus ini. Alangkah baiknya jika sekiranya malam itu introspeksi diri masing-masing, muhasabah. Dek, kesalahan abang selama ini apa ya? Disebutkan oleh istri. Si istri juga nyampaikan, bang, kesalahan adik selama ini apa ya? Kemudian muhasabah bersama-sama. Ini bagus nih. Dek, kamu sudah begini akhirnya abang tidak suka. Si istri jawab, bang, abang juga begini seharian ini, adik tidak suka. Ya bentrok lah jadinya. Ya, maka karakter seperti ini robah. Dan si suami harus paham karakter wanita. Kau kue kalau lah disebarkan, kau kan didangam mau ngecek kau. Kau lah tak kati pusai kau. Baik, karakter wanita seperti apa? Serka didengar. Apa lagi? Nabi menyatakan wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Innal mar'ata khuliqat min dila'. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Itu karakter wanita itu. Banyak hikmah dari hadis ini. Yang pertama, tak kala Nabi SAW menyebutkan wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, ini menyebutkan bahwa wanita itu diciptakan oleh Allah sebagai pendamping kita. Dia mencari laki-laki yang bisa mendampingi dia, memimpin dia. Itu karakter wanita pertama. Maka jangan kita minta didampingi suami istri. Karena si laki-laki malih bak usaha, namanya hanya munjua kaki ketika minta piti minta ke istri. Suruh istri yang kerajo, inyo dak inyo kerajo. Kau bukan karakter pemimpinku. Karakter pemimpin inyo yang bak usaha, inyo yang bagi nafkah. Nah, itu dia. Satu. Kemudian karakter wanita itu nya bengkok. Bengkok itu bak indak bisa dikaren patah. Kalau tetap di lunaan tarui, bengkok taruinya. Tak betul-betul. Tu caranya kecil Nabi, istausu bin nisa'i khairan. Aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada wanita. Jadi arek-arek lunggah. Ado masuknya untuk dikaren seketik, ado masuk untuk dilunaan seketik. Jangan dikaren setiap sebentar, bantiang klep kau. Karakter wanita surput. Ambo saja istri ustaz. Ketika masuk dikaren, ia membantiang walaupun istri ustaz. Tapi carilah momen waktu yang bisa untuk memberikan nasihat. 2 jam ustaznya memang dia nasihat, hanya dengar tu. Tapi ia pada momennya. Namun ketika sedang naik darah, langsungnya didiktekan, tak bisa. Dengar dulunya berang-berang dulu. Bekolah habis beko nanya keluar ke sadonya, baru ajak jalan-jalan. Ditampik jalan-jalan tu baru mulai disampaikan nasihat agama. Itu cara. Yang belum zawat, janganlah terlalu serius. Bismillah. Bagaimana rasa menghilangkan rasa kagum kepada lawan jenis yang bukan mahram, agar tak terjerumus kepada perlakuan zina bagi para remaja? Jangan melihat.
Wadul basar, tundukkan pandangan. Ya, jangan. Kemudian obatnya berikutnya menikah. Kalau sudah mampu. Kalau bagi yang sudah ngaji ini biasanya ada lagi alasannya, dakwah. Itu kan, nelpon akhwat. Anda menelpon bukan untuk pacaran Ustaz, tapi untuk mendakwahi. Biasa seperti ini tidak benar. Baik, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita memelihara rambut panjang Ustaz? Apa ini maksudnya? Kuku panjang. Kalau sekiranya rambutnya yang panjang itu bisa dijaga bagus-bagus, baik-baik, dan tidak dikhawatirkan fitnah muncul, tidak masalah. Nah, rambut Rasulullah itu panjang. Namun jangan rambutnya itu seperti apa namanya itu? Apa kompor itu? Sumbu kompor. Tidak pernah disisir, tidak pernah disampo. Rambut panjang loh. Sehingga susah orang membedakan masa buik kelapa sama yang rambut. Maka kalau seperti ini nih, tidak boleh, tidak usah. Kalau dia mampu menjaga rambut panjang, silahkan, tidak masalah. Bersih, rapi. Adapun untuk kuku panjang tak, ini tidak boleh. Mukhalafatus sunnah, menyelisih sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WRWB, apa arti WRWB? Warahmatullahi wabarakatuh. Namun ini bukan doa. Tak boleh disingkat-singkat doa itu. Assalamualaikum ditulis assalamualaikum. Apa artinya? Racun. Ya, berarti doanya semoga Anda keracunan, itu seperti itu. Doa tidak boleh disingkat-singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa. Maka Ustaz jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SWT. SWT subhanahu wa ta'ala, itu sanjungan pujian untuk Allah. SWT bukan subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat seseorang, dan bagaimana caranya membersihkan hati apa maksudnya ini hati? Cara bertobat kita sudah jelaskan tadi. Kemudian cara mengetahui bahwa taubat kita diterima oleh Allah, yang pertama kita melihat tanda-tandanya. Apakah setelah kita bertobat itu kita tergerak hati kita untuk berubah kepada yang lebih baik? Kita tergerak hati kita untuk meninggalkan keburukan tersebut? Kalau sekiranya kita tidak tergerak hati kita untuk berubah ke arah baik dan meninggalkan keburukan tersebut, maka berarti taubat kita belum diterima, karena ini belum betul-betul taubat nasuha. Taubat nasuha tadi kita sebutkan, betul-betul dia bertekad untuk meninggalkan, bertekad. Buktikan tekad tersebut kalau memang Anda benar-benar bertekad. Kemudian berusaha untuk merubah ke arah yang lebih baik setelahnya. Buktikan usaha Anda itu. Ya. Bismillah, mohon jelaskan macam-macam atau contoh perbuatan syirik. Ini pembahasannya panjang sekali. Macam-macam dan contoh ini panjang sekali, ya. Bagi yang bertanya, kami sarankan untuk mengikuti kajian tauhid yang ada di Lengayang. Ada kan? Oke, ada. Kalau salah sama Ustaz Zen. Itu bahas tauhid dan syirik secara kontinu, berkelanjutan. Karena panjang. Makanya Ustaz tadi hanya memancing aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara menyikapi sikap suami tak kala sedang menyebalkan? Ini tidak perang-perangan pertanyaan kan? Yang tadi pertanyaan dari istri, yang ini pertanyaan dari suami, ini pertanyaan dari istri. Bukan kan? Ini kayaknya Ustaz sudah dipermainkan ini. Hah? Sedang menyebalkan. Ya, apa dulu yang membuat menyebalkan itu apa? Ini pertanyaan masih umum ya. Iya. Setiap rumah tangga tidak bisa lepas dari yang namanya pertikaian. Itu suatu hal yang mutlak. Jangankan rumah tangga kita, rumah tangga Nabi SAW aja ada masa pertikaiannya. Bukan rumah tangga yang hebat itu yang terbebas dari pertikaian, tidak ada. Namun yang hebat itu adalah setiap terjadi pertikaian, bagaimana mereka berusaha untuk
menyelesaikan pertikaian tersebut. Ini yang hebat. Ya, mensikapinya secara dewasa, mencari solusinya melalui pandangan syariat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara apa ini maksudnya? Suatu permasalahan yang datang pada akan pikiran tentang lawan jenis. Bagaimana cara melawan suatu permasalahan yang datang pada akal pikiran tentang lawan jenis? Bagaimana cara melawannya? Yang pertama, mohon perlindungan kepada Allah, mohon doa kepada Allah, pertolongan kepada Allah. Pertama. Yang kedua, katakan dan yakinkan kepada diri bahawa itu adalah perkara yang haram, yang Allah benci. Yakinkan kepada diri kita itu haram, dibenci. Yang ketiga, cari kesibukan yang positif. Cari teman yang baik, teman yang soleh, sibukkan dengan majlis ilmu, baca Al-Quran dan seterusnya. Bismillah. Ustaz, tolong sebutkan contoh amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan. Banyak sekali. Bagaimana cara menyebutkannya? Ikuti kajian fikih. Ya. Baik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Semoga Allah gugurkan dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita di sisinya. Semoga Allah selamatkan dan Allah jauhkan kita dari azab kubur dan azab api neraka Allah. Semoga Allah kumpulkan kita semua nanti dalam surganya, sebagaimana Allah telah kumpulkan kita pada malam hari ini di musala yang penuh berkah ini, insyaallah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.